Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasawwafa bil kamalati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizati wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanati wa tajtanibul munkarati amma ba'du. Nuwun dumateng sedaya para jamaah salat subuh menika Allah Allahumma wasallam dipun lajengaken oleh kajian kitab Qamil Tughyan dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, tentang kitab Syu'abil Iman dari Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Sadaripun hadiah Fatihah dumateng alim hadal kitab bi guru-guru sedaya ala hadiyah wa ala mu'minin rasul bi syawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alim hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar wa Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad wa jami' syekhina wa mu'minina wa alaina syai'un la ilaha Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ala 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Lebat wonten bait ingkang nomor 23. Nomor 23. Wahfad huquqal ahli wal aulad anfiq wa 'allimhum fadaka muhattam. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun wajibaken anggenipun jagi hak-hakipun istri, hak-hakipun anak-anak, ugi paringana nafkah, paringana ilmu dumateng istri lan anak-anak. Niki atosipun saking bait wahfad huquqal ahli wal aulad anfiq wa 'allimhum fadaka muhattam. Taqribun wa syu'batus situna hifdzu huquqiz zaujati wal auladi. Cabang iman ingkang nomor 60 nggih menika jagi hak-hakipun istri dan anak-anak. Tiyang ingkang iman saged menjaga diri hak-haknya istri dan anak-anak. Apa yang menjadi haknya istri, apa yang menjadi haknya anak diberikan oleh suami atau ayahnya dari anak. ويجب على الرجل نفقة زوجته بالتمكين التام بحسب القدر اللائق به وهي مقدرة في القلة والكثرة باعتبار إعساره وإيساره وتوسطه ولا تسقط نفقتها بمضى الزمان بلا إنفاق بل تصير دينا على الرجل إلى آخره. Maka kemudian wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dengan kadar sesuai dengan apa yang dianggap pantas. Maka standar pantas ini akan melihat sedikit dan banyaknya tergantung dengan kondisi takdir manusia itu. Wonten ingkang dipun takdiraken gampang rezekine, wonten ingkang dipun takdiraken angel rezekine, wonten ingkang dipun takdiraken sedengan boten gampang banget nggih boten angel sangat. Lah dari beberapa takdir yang ada maka tetap memberikan nafkah kepada istri bergantung dengan kadar takdiripun kala wau. Akan tapi hukumipun tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Maka kemudian ketika suatu saat sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya beberapa hari, beberapa bulan, maka bagaimana kemudian? Maka dipun sebatakan suami wajib untuk menggantikan dari hari-hari atau bulan-bulan yang telah ditinggalkan. Dikatakan ketika kau sampai ditinggalkan akan menjadi hutang. Karena apa? Karena dalam sebuah rumah tangga antara suami istri dari awal itu dengan
transaksi muawadhah fi muqabalatit tamkin. Ada satu pergantian memberikan satu sama lain imbal balik. Sang suami wajib memberikan haknya istri, istrinya pun wajibnya suami. Bahkan mulai dari waktu ijab, waktu ijab qabul, sang suami pun wajib memberikan mahar terhadap istrinya, istrinya juga wajib untuk memberikan kepada suaminya. Maka ada istilah saya nikahkan kemudian saya terima. Seperti seolah-olah wonten fikih an-nikahu kal bai'i, nikah bagaikan sebuah jual beli. Ada serah terima antara dari wali kemudian kepada yang calon suaminya. Nah, kemudian untuk selanjutnya sami, ada satu pemberian dari suami yang harus diberikan kepada istri, begitu pula istri wajib memberikan kembali kepada suaminya. Dan yang mriki ketika pemberian hak itu ada yang terlewatkan, itu dianggap sebagai hutang. Berbeda dengan ketika kita menanggung mungkin saudara kita, menanggung dari beberapa kerabat kita, itu dalam konteks at-ta'awun, menolong, maka tidak ada bahasa terus kita menghutangkan atau ketika terlewat masanya kita hutang kepada saudara kita, karena konteksipun ta'awun, menolong. Maka ada satu konteks yang berbeda antara kita menanggung istri dengan menanggung kerabat atau saudara. Ingkang nomor kaping kalih, wajib hukumipun bagi suami untuk memberikan ilmu kepada istrinya. Apa yang dibutuhkan terkait dengan agama untuk istrinya. Beberapa fardu ibadah, fardunya sholat, bagaimana bersuci, bagaimana zakat, puasa, dan haji. Sang suami wajib untuk memberikan ilmunya. Seandainya suami ini pun boten saged memberikan ilmu tentang istri pun, maka sang suami wajib untuk mencarikan guru untuk mengajari kepada istrinya, terutama terkait dengan masalah bersuci, atau istri harus tahu bagaimana tata cara mensucikan, baik mensucikan dari hadas kecil maupun hadas besar, karena terkait dengan ibadah, keabsahan sholat atau dan seterusnya, niku ketika bisa dilihat dari awal bagaimana mensucikan dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian bagaimana seorang istri harus mampu menjaga suci tempatnya, suci pakaiannya, suci badannya. Ketika anaknya nanti pipis dan lain sebagainya, bagaimana cara mensucikannya. Ketika ini tidak bisa dikuasai oleh sang istri, bisa jadi semua yang dipakai pakaian adalah najis semua. Dan ketika pakaian itu najis digunakan untuk sholat, sholatnya boten sah. Maka sangat penting sekali istri mengetahui bagaimana tata cara untuk mensucikan. Suci dari najis pakaian, suci dari najis tempatnya, suci dari najis badannya. Kemudian istri juga harus tahu bagaimana ilmu terkait dengan menstruasi atau tentang kewanitaan, darah yang keluar dari dalam, baik itu istihadah, haid atau nifas. Karena ketika ini tidak dikuasai akan berbahaya. Bahayanya pun waktune wajib sholat ternyata malah tidak sholat. Waktunya tidak boleh sholat malah dia melakukan sholat. Nah, ketika terbalik-balik sing ngoten niki, maka menjadi hukum yang dosa berlanjut-lanjut. Seharusnya waktunya sholat malah tidak sholat. Seharusnya tidak sholat malah sholat. Ini sing paling lebih perlu diperhatikan, karena ternyata dari ilmu al-mahid tentang masalah kewanitaan banyak sekali masalah-masalah yang muncul dari masalah seorang perempuan. Bagaimana ketika seorang perempuan belum sampai 15 hari dalam bersuci sudah keluar darahnya lagi, apakah ini dalam kategori haid atau tidak? Ketika seorang perempuan keluar darah melebihi dari 15 hari, apakah ini kategori haid atau tidak? Ketika suatu saat sang perempuan keluar darah tidak sesuai dengan kebiasaan di bulan-bulan sebelumnya, misal di bulan awal 7 hari, bulan kedua 8 hari, bulan ketiga 7 hari lagi, bulan keempat 8 hari lagi, kemudian bulan kelima sampai 10 hari. Apa ini hukumnya sama dengan bulan-bulan sebelumnya? Ini wajib tahu. Bisa jadi yang terakhir
tetap sama hukumnya dengan yang awal 7 hari atau 8 hari. Maka kemudian yang 3 hari dihukumi istihadah, sementara masih keluar darah. Kalau sudah seperti ini, maka sing harus saya sholat malah tidak sholat. Ini dosa sing terterusan. Maka wajib bagi suaminya untuk mencarikan ilmu tentang masalah kewanitaan dan lain sebagainya terkait dengan masalah keagamaan, wajib dan haram dan lain sebagainya. Wa yajibu 'alal aba'i nafaqatul auladi idza a'sara wa ajazu 'anil kasabi li sukhrin aw zamanatin aw jununin aw maradin ila akhirih. Maka kemudian juga sang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan sama sesuai dengan kemampuan orang tua. Minimal dengan apa yang dibutuhkan untuk anaknya. Dengan dari beberapa anak tentunya punya kebutuhan yang berbeda-beda. Maka keadilan untuk orang tua memberikan nafkah pada anaknya tergantung dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Orang tua juga wajib untuk mengajari, memberikan ilmu terhadap anak-anaknya. Mulai dari adab, kemudian fikih, cara bersuci, sholat, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan ilmu-ilmu yang perlu dibutuhkan untuk anak tersebut. Akan tapi yang pertama kali orang tua harus mengenalkan terhadap anaknya bahwa terkait dengan pengenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling pertama, orang tua wajib bisa mengenalkan anak tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai setelah mulai dewasa, mulai besar, anak belum kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ini merupakan bagian dari wajibnya orang tua terhadap anak. Dipun dipun ringkes wahbub li ahli dini rudda salamahum udanna marda salli mauta aslamu wa syumadul hadiyatu wasituna. Nggih menika dipun lajengaken cabang iman ingkang nomor 21 hubbu ahli dini, mencintai orang-orang yang ahli agama. Kanjeng Nabi Muhammad SAW paling menghentikan iktaru minal ma'arifi minal mu'minina fa inna likulli mu'minin syafa'atan indallahi yaumil qiyamati. Perbanyaklah kalian untuk berbuat kebaikan dari orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena setiap orang yang beriman ada satu syafaat nanti yang akan datang di hari kiamat hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mathalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim kamathal jasadi idza ishtaka 'adwun minhu tada'a sa'irahu fil haima was-sahm. Perumpamaan orang-orang mukmin satu sama lain di dalam masalah saling mengasihi, saling memberikan belas kasih, itu seperti halnya satu jasad yang utuh. Ketika salah satu anggota ada yang merasa sakit, maka semuanya ikut merasakan. Ada yang ikut panas, ada yang nggak bisa tidur dan sebagainya. Satu anggota merasa sakit, maka seluruh badan merasakan juga akibat dari sakit tersebut. Maka kemudian inilah pentingnya untuk saling kita mencintai satu sama lain, sesama mukmin dan selama Islam. Wa syu'batu tsaniyatu wasittuna, dipun lajengaken cabang iman ingkang nomor 20 kalih. Raddus salami minal muslimina, nggih menika jawab salamipun tiyang muslim ingkang uluk salam. Tiyang ingkang kagungan iman niku sak mangke jawab salamipun tiyang muslim ingkang paring salam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, idza aslamal muslimu 'alal muslimi faradda 'alaihi shallat 'alaihi malaikatu sab'ina marrah
nalikanipun wonten tiyang muslim paring uluk salam dumateng sedherekipun sesama muslim. Lajeng sedherekipun mengkono wau jawab salamipun muslim ingkang uluk salam. Sakmenika malaikat pairahmat dumateng tiyang kala wau jumlahipun 70 ambalan. Lajeng innal malaikata ta'jabu minal muslimina yamurru 'alal muslimi wa la yusallimu 'alaihi. Malaikat takjub, malaikat heran menawi wonten tiyang Islam kepanggih kalih tiyang Islam boten uluk salam. Tidak ada uluk salam antara satu sama lain. Niku malaikat heran. Maka sangat dianjurkan sekali ketika bertemu antara muslim satu dengan muslim lain untuk memberikan saling menguluk salam. Hukumipun uluk salam niku sunnah, tapi wajib untuk menjawab salamipun tiyang ingkang memberikan salam. Wa yusannu assalamu qabla al-kalami wal musafahati 'inda salami. Maka kemudian disunahkan uluk salam, disunahkan salam sebelum ada satu percakapan, termasuk musafahah. Musafahah itu salaman. Jadi ketika belum sampai kita melakukan sebuah komunikasi, maka yang pertama kali komunikasi adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ini sekalipun satu ulama yang memberikan satu hukum ketika apapun sebelum bismillah itu diawali salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang dikatakan assalam qoblal kalam. Bahkan sampai di ketika ada orang ceramah, wonten tiyang dadi membawa pembicara dan sebagainya, bismillahnya diletakkan setelah salam. Salam dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Assalam qoblal kalam wa bismillahi min jumlatil kalam. Bismillah termasuk jumlah kalam. Maka kemudian salamnya diletakkan sebelum bismillahirrahmanirrahim. Ini versi sing ulama mengutamakan salam dulu kemudian bismillah. Tapi versi sing bismillah rumiyin mengambil hadis kullu ma la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'un wa abta'un wa aqsa'un. Apapun kegiatan yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus rahmatnya dari Allah. Maka ini kemudian bismillah diletakkan sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah dulu kemudian assalamualaikum. Tapi berapa lagi yang ulama mengatakan assalam qoblal kalam, berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lajeng bismillahirrahmanirrahim. Nah niki dasanipun mengatakan dipelajarkan wa syubhatu tsalisatu wasituna iyadatul maridi, pilih tiang beriman nglampahi cabang iman ingkang nomor 63 menika menengok orang sakit. Menengok orang sakit. Idza 'ada ar-rajulu al-maridu khadha fi rahmati fa idza qa'ada 'indahu qarrat fihi. Maka kemudian ketika seorang laki-laki menengok seorang temannya yang sakit, maka dia telah masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika orang yang menjenguk orang sakit itu dia duduk di hadapannya orang yang sakit, rahmatnya langsung menetap pada yang ingkang menjenguk wau. Nah, kemudian banyak ulama menjenguk orang sakit dalam rangka menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seneng nengok niku mergo enten rahmate niku. Maka etikanipun menjenguk orang sakit wonten ing kitab dipun sebataken. Tamamu iyadatil maridi ay yada'a ahadukum yadahu ala jabhatihi aw ala yadihi wa yas'aluhu kaifa huwa wa tamamu tahiyyatikum al musafahah. Jadi nek etikanipun nengok tiyang sakit niku mboten macem-macem. Nyepeng tangane utawa nyepeng bathuke dimek napa tangane dimek, sakwise dimek bathuke
mung takoni pripun kaifa piye. Nah mboten usah didawa-dawaaken, nek wis piye tok ngoten mboten usah jenengan terus kok ngeten mboten, cuman piye tok. Setelah niku pun musafah rampung. Jadi tidak memperpanjang permasalahan, tapi hanya sekedar untuk tanya kabar mawon. Wa syubatur rabi'atu wa sittuna as-salatu 'alal mayyitil muslimi. Cabang iman ingkang nomor 64 menika mensolati jenazahipun tiyang Islam. Al jihadu wajibun 'alaikum 'ala kulli amirin barron kana aw fajiran wa in huwa amalul kaba'ir. Wassalatu wajibun 'alaikum khalfa kulli muslimin barron kana aw fajiran wa in huwa amalul kaba'ir. Wassalatu wajibatun 'alaikum wa 'ala kulli muslimin bi mautin barron kana aw fajiran wa in huwa amalul kaba'ir. Pilih jihad menika wajib hukumnya untuk kalian yang dipimpin oleh seorang pemimpin, baik pemimpinnya itu lacut atau tidak lacut, baik pemimpinnya itu baik atau tidak baik. Lacut diartikan tidak baik. Baik atau tidak baik, walaupun pemimpinnya itu dia telah melakukan dosa besar, tetapi ketika mengarahkan untuk jihad maka semuanya harus ikut. Sholat berjamaah wajib hukumnya di belakang imam yang muslim, maka berjamaah wajib hukumnya ada di belakang imam. Walaupun imamnya itu baik atau tidak baik, baron au fajiron, sekalipun imame niku nate nglampahi dosa ageng, dosa sing besar, tetapi ketika jadi makmum kita tetap wajib untuk di belakang. Sing nomor 3, wajib hukumipun mensolati mayit yang muslim, baik mayit itu baik atau tidak baik. Sekalipun mayit itu dia melakukan dosa besar, maka tetap hukumipun wajib untuk mensolati. Tidak ada bahasa terus dia melakukan dosa nggak mau sholat, boten. Maka tetap hukumipun wajib untuk mayit yang telah mayit muslim, baik dia itu baik atau tidak. Akan tapi wajib hukumnya mensolat ini wonten ing kegiatan pertama. Jadi sholat pertama ini hukum fardu kifayah, tapi sholat kedua, ketiga dan terus niku hukumipun sampun sunnah. Maka wonten dipun lajengaken wa yusannu ayyakuna 'adadul musallin 'alal mayyiti mi'atan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alaihi mi'atun minal muslimina ghufirat lahu dzunubuhu. Dipun sunahaken mensolati mayit muslim jumlahipun 100 orang mensolati mayit muslim. Napa? Ranten ngikuti dawuhipun Kanjeng Nabi, sinten mawon ingkang nyolati mayit, sing nyolati niku jumlahe wonten 100. Tiang muslim nyolati mayit muslim jumlahe 100, sing nyolati 100 niku dosa-dosane dipun sepura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipun tafsiri tughfaru dzunubuhu hatal kaba'ir, ingkang dipun sepura dosa niku sampai dosa ingkang besar dipun sepura.